بسم الله الرحمن الرحيم. Jika malam telah datang dari sebelah timur dan siang berlalu ke sebelah barat, serta matahari pun telah terbenam, maka saat itu dipersilahkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka. Ini waktu kita berbuka. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim." Jika malam telah datang dari arah sini dan siang telah berlalu dari arah sini serta matahari pun telah terbenam, maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sabda beliau, orang yang berpuasa sudah boleh berbuka, yakni dari sisi hukum dan bukan dari sisi realitas, karena sudah masuk waktu berbuka. Artinya intinya ini menjelaskan waktu ini ketika sudah terjadi matahari tenggelam, maka sudah waktunya untuk berbuka. Keadaan itu berlangsung tepat setelah bulatan matahari terbenam, sekalipun sinarnya masih tampak. Jadi yang dilihat bulatan mataharinya terbenam, meskipun sinarnya masih tetap tampak. Salah satu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika beliau tengah berpuasa, adalah beliau memerintahkan seseorang untuk memantau, melihat sesuatu, yakni melihat matahari. Kemudian jika orang itu mengatakan matahari telah terbenam, maka beliau pun langsung berbuka. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah dan dinilai sahih oleh Al-Hakim dengan syarat Syaikhain Al-Bukhari dan Muslim. Sebagian orang ada yang mengira bahwa malam tidak terrealisasi, tidak terwujud langsung setelah matahari terbenam. Tetapi waktu malam masuk setelah tersebarnya kegelapan, baik di bagian timur maupun barat. Hal tersebut pernah terjadi pada sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memberikan pemahaman bahwa waktu malam itu cukup pada permulaan gelap di arah timur, langsung setelah bulatan matahari terbenam. Nah, dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dia menuturkan, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Waktu itu beliau dalam keadaan berpuasa Ramadan. Pada saat matahari terbenam, beliau berkata kepada beberapa orang, wahai fulan, dalam riwayat lain, dalam riwayat Abu Dawud, lafadznya wahai Bilal, berdiri dan siapkanlah minuman dan makanan untuk kami. Dia berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau menunggu hingga sore, dalam riwayat Imam Bukhari lafadznya, seandainya engkau mau menunggu hingga sore tiba. Dalam riwayat yang lain disebutkan matahari. Beliau berkata, turun dan siapkanlah makanan dan minuman untuk kami. Dia berkata, sesungguhnya ini masih siang. Beliau berkata, turun dan siapkanlah makanan dan minuman untuk kami. Maka dia pun turun dan menyiapkan minuman untuk mereka. Maka Nabi SAW pun minum. Beliau berkata, seandainya ada salah seorang yang berusaha melihat matahari di atas untanya, niscaya akan melihatnya. Kemudian beliau melempar. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan beliau memberi isyarat dengan tangannya. Dalam riwayat Syaikhain disebutkan beliau memberi isyarat dengan jarinya ke arah timur. Selanjutnya beliau bersabda, jika engkau melihat malam telah tiba di sini, telah tiba dari sini, berarti orang yang berpuasa sudah boleh berbuka. Ini diriwayatkan dalam Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Abu Dawud. Ditegaskan bahwa para sahabat Nabi SAW telah mengikuti sabda beliau dengan mengerjakan apa yang sesuai dengan sabda beliau. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berbuka puasa saat bulatan matahari tenggelam. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq dan disebutkan sanadnya oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan bahwa pertama, hukum-hukum puasa yang diterangkan sebagaimana diterangkan tadi berkaitan dengan penglihatan mata langsung, sehingga tidak harus mempersulit diri serta tidak perlu melihat bulan dan fajar dengan berbagai macam peralatan astronomi modern atau dengan berpegang kepada perhitungan ahli perbintangan atau astrolog. Dalam hal ini, banyak kaum muslimin yang menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kebaikan yang ada pada mereka sangat sedikit, sedangkan keburukan mereka melimpah ruah. Wallahu a'lam. Yang kedua, di beberapa negara Islam, para muadzin menggunakan bantuan penanggalan yang telah berlalu lebih dari 50 tahun, sehingga mereka mengakhirkan waktu berbuka dan menyegerakan waktu sahur. Ini mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam pertentangan dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di negara seperti ini, sebagian orang yang berpegang teguh pada sunnah berbuka dengan berdasarkan matahari dan melakukan sahur berdasarkan fajar. Artinya, jika matahari telah terbenam, mereka akan berbuka, langsung berbuka. Dan jika fajar shadiq telah terbit, sebagaimana yang telah diterangkan tadi, mereka pun akan menghentikan diri dari makan, minum, dan bercampur. Yang demikian itu merupakan amalan yang sesuai dengan syariat dan merupakan amalan yang benar, yang tidak diwarnai oleh keraguan sama sekali. Bahkan orang yang menilai mereka melakukan penyimpangan, berarti dia benar-benar telah keliru. Tidak ada daya dan upaya, melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bukan rahasia lagi bahwa ibadah ini sangat berkaitan erat dengan matahari dan fajar. Jika mereka menyalahi hal tersebut, berarti mereka benar-benar telah melakukan kesalahan. Tidak demikian orang yang berpegang pada ketentuan hukum pokok. Adzan merupakan sarana pemberitahuan masuknya waktu sholat. Karenanya, jika waktu sholat sudah masuk, sementara adzan dikumandangkan terlambat atau dikumandangkan lebih awal sebelum waktu sholat masuk, maka berlaku tetap pada hukum pokok adalah wajib. Oleh karena itu, peliharalah ini dan renungkanlah. Yakni maksudnya, yang jadi patokan adalah tenggelamnya matahari untuk berbuka dan munculnya fajar shadiq untuk berhenti sahur. Wallahu a'lam.